Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria lansia tanpa identitas ditemukan tewas di bantaran rel kereta Pesanggerahan Jakarta Selatan. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan, diduga tewas tertabrak KRL. Warga Bintaro Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad pria lansia di bantaran rel kereta jurusan Tanah Abang Serpong. Korban diduga tewas tersambar KRL saat akan menyeberangi rel kereta. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi korban. Ciri-ciri korban berusia sekitar 70 tahun, menggunakan baju biru dan celana pendek hitam. Menurut saksi, korban bukan warga sekitar karena tidak ada warga yang mengenali. Tarik sini sama orang, ngikutin orang ketabrak. Ini apa? Lewat. Tapi kayak ke Karo. Ini emang tempat buat penyeberangan orang atau bagaimana, Pak? Bukan. Orang-orang aja pada buang sampah di situ. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri tersebut bisa mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajambakti melaporkan. Pemirsa, komplotan perampok pedagang emas di Agam, Sumatera Barat ditangkap di sejumlah tempat berbeda. Para pelaku sempat membakar mobil yang digunakan dalam aksi perampokan bulan lalu. Para pelaku membawa kabur 700 gram perhiasan emas dan mengancam korban dengan senjata api. 16 September lalu, sebuah mobil terbakar di Jalan Raya Bukit Tinggi Lubuk Basung, Matur Agam, mengundang perhatian warga. Namun warga tidak ada yang mengetahui pemilik dan penumpangnya. Polisi setelah melakukan penyelidikan, ternyata mobil yang terbakar milik komplotan perampok. Sebelumnya para pelaku merampok perhiasan emas dalam mobil yang ditumpangi pedagang emas. Korban merupakan pedagang emas keliling yang baru pulang dari pasar Lawang dan sempat diancam dengan senjata api. 5 kira mobil langsung dihentam di belakang, dipepet, berhenti, dia turun orang ke KMP 4. Jualnya pistol, tak? Bentuk pistol. Ya, tapi tidak meletus, malah dipukul. Pukul pakai gagang pistol. Terus yang kaki? Kaki yo langsung dia 4 dari 6 komplotan perampok ditangkap di sejumlah tempat berbeda di Kota Padang, Solok, dan Indra Hulu Riau. 2 perampok kini masih buron polisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku mengaku telah mengikuti korban sejak sebulan sebelumnya. Pembakaran mobil yang dilakukan sebagai upaya menghilangkan jejak yang telah direncanakan. Komplotan perampok menjual perhiasan setelah melebur emas yang didapat. Sikapnya sudah diskenariokan sama mereka mengiringi mobil yang utama Super Kijang ini dan kemudian digunakan untuk sebagai escape lari ke arah Bukit Tinggi dan sekitaran antara Fanta dengan Bukit Tinggi. Kemudian dibalik lagi jadi untuk mengelabui petugas. Ini udah dilebur, udah dijualnya, jadi hanya sisa gelang ini seberat 112 gram. Di leburnya hampir berat sekitar 700 gram. 700 gram itu mereka bagi 2. 350 mereka jual di Padang, 350 lagi mereka jual di Bukit Tinggi. Karena beberapa tempat ada yang menolak. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti, sisa perhiasan emas dan uang tunai sebanyak 400 juta rupiah. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pasangan suami istri tertangkap tangan mengedarkan narkoba di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Polisi mengamankan ribuan butir pil Zenit dan obat terlarang lainnya.
Fahmin Syah 30 tahun dan istrinya Madriana 35 tahun ditangkap di sebuah ruko kelurahan Kereng Bangkirai, Sabangau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hasil penggeledahan, petugas menemukan 900 butir pil Zenit psikotropika golongan 1 serta 2.000 butir obat terlarang lainnya. 13 paket bahan racikan miras oplosan yang dijual secara bebas juga diamankan polisi. Kedua pasutri tersebut kemudian diamankan ke kantor di Samapta Polda Kalimantan Tengah untuk menjalani pemeriksaan. Di kantor polisi, pelaku mengaku dalam 3 bulan mendapat barang tersebut dari Banjarmasin. Untuk Zenitnya ada kurang lebih 900 butir dan obat-obatan kurang lebih 2.000 butir. Itu sudah berapa lama Pak mengedarkan itu? Dari pendalaman saat ini kurang lebih 3 bulan sudah berjualan. 3 bulan. Dapat barang bukti dari mana? Informasi untuk barang bukti mereka ngambil dari Banjarmasin. Pelaku beserta barang bukti dalam pemeriksaan Polda Kalimantan Tengah untuk pengembangan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Seorang supir truk terjepit dalam kabin usai truk yang dikemudikannya menabrak pembatas jalan di Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas berupaya mengevakuasi seorang supir truk molen yang terjepit di dalam kabin usai menabrak pagar beton pembatas jalan di Jalan Poros, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi korban sulit dilakukan hingga petugas harus menggunakan alat pemotong besi untuk mengeluarkan korban. 30 menit kemudian, korban berhasil dievakuasi dan segera dilarikan ke rumah sakit akibat terluka parah di kaki. Sebelumnya truk molen melaju dari arah Kota Makassar menuju Kabupaten Maros. Diduga sang supir mengantuk saat berkendara hingga kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan. Truk yang tak terkendali baru berhenti ketika menabrak pohon. Terjepit sempat susah deh untuk dievakuasi karena sebagian badan itu terjepit dari badan mobil juga. Yang terjepit itu siapa Pak? Penumpang atau? Sopir. Oh sopir ya Pak? Sopir. Dia dari mana Pak? Dari Tanjung membongkar, ini sudah kosong ini anunya. Kecelakaan tersebut ditangani unit pelayanan lalu lintas tol Polrestabes Makassar. Jangan berkendara ketika mengantuk demi keselamatan diri dan orang lain di jalan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga.